Siti Lailatul udah bergabung. Enam sudah hadir. Yang pertama hadir Siti Lailatul. Rasa ada hadir Jaskia. Hafizah 10.3. Celia Hasbi Yusuf 10.2. Cirli hadir. Cirli diajak teman-temannya. Rangga sudah hadir. Yang sudah hadir bertahan di 30 menit ke depan. Naya hadir 10.9. Siva Ananda 10.8. Hilwa hadir, Ridho hadir 10.1. Yasmin, Izzuddin, Fandi 10.2. Kofiat hadir ya. Devika hadir. Devika ya, bukan Devita. Hanif Semeru hadir. Syarifah sudah hadir alhamdulillah. Lucky 10.1. Junisa 10.2. Aldino Naura 10.9. Mayesa hadir. Vika 10.10. Aldrian, Aldino, Zulfa, Jihan. Siti Madinah hadir ya. Nadia Safitri hadir. Mana tuh teman-temannya? Caca dan kawan-kawan mana? Ayu, Zulfa 10.2, Zahra 10.8, Daud 10.4. Marsa 10.8, Diana 10.4. Kofiat sudah hadir. Siapa sundulan itu? Sundulan siapa? Yang sudah hadir masing-masing kelas, saya mohon dibagikan live-nya biar yang lain bisa gabung malam hari ini. Biar tambah seru.
ngobrolnya. NG hadir ya, 8A. Fariha 10.7 sudah hadir. Ya, di-share aja ya. Sidik 10.5 sudah hadir. Boleh free talk di beberapa menit di awal boleh. Siva Fauzia hadir 10.6. Siva sudah hadir. Sepuluh lima belum ada yang masuk ya, 10.5 ya. 10.5, 10.4 ada 10.4. Malam hari ini kita akan membahas tentang menjadi pejuang subuh ya. Itu materi hari ini. Kita akan membahas tentang pejuang subuh. Silakan yang sudah bergabung sampai menunggu kajian malam, boleh menyampaikan pertanyaannya dulu. Cindy, Fidela, silakan. Ada yang mau disampaikan dulu? Faizal. Yang sudah masuk, ini uji nyali nih. Bisa nggak bertahan 30 menit ke depan? Nah, ini uji nyali nih. Kuat nggak Anggun bertahan? Ulangannya nanti iya, sampai jam 9. Sampai jam 21 kita akan ngobrol. Ada waktu kurang lebih 45 menit ya. Maka silakan yang sudah gabung untuk menyampaikan pertanyaan dan kita sepakat, kita komitmen kita akan bertahan di kisaran 30 menit ke depan ya. Tiara, Sabrina, sebelum kita tidur jam 10 kita belajar dulu malam-malam harus seperti ini. Waktu yang ada kita isi dengan terus belajar dan belajar. Dalam berbuat baik, ya kita akan lakukan seikhlas mungkin hati kita. Urusan dia tidak menerima itu urusan pribadi orang lain. Kita istiqomah dalam berbuat baik. Masalah orang lain ngelunjak atau tidak itu urusan pribadinya. Hukumnya memilih pacaran dibandingkan dengan piket. Emang ada yang begitu? Kewajiban dulu dilaksanakan. Itu kan piket itu untuk kebersihan bersama. Itu menjadi kesepakatan warga kelas, harus komitmen dengan kesepakatan itu. Kalau sudah dijadwal ya lakukan dulu gitu. Oh, piketnya bareng pacar. Oh. Ya kalau hanya untuk membangkitkan semangat piket boleh, tapi pacaran mah jangan atuh. Biar punya semangat di dalam nyapunya, ngepelnya ya. Tapi jangan sampai terjadi ketika piket malah beralih schedule, beralih jobnya jadi bukan piket malah pacaran.
Ya, itu salah di niat, ya gitu. Ya kalau memang tugasnya untuk ngambil MBG, MBG dulu ambil, jangan sampai MBG gak mau malah cari kesempatan yang lain. Nah, itu. KM punya tugas untuk memberikan arahan yang mestinya ditaati oleh anak buahnya. Kalau memang melakukan pelanggaran, silakan konsul aja dengan wali kotanya ya, wali kelasnya silakan dibicarakan. Gitu. Jadi semuanya harus memahami tugasnya masing-masing. Saya masih ngajar di SMA 4 sama di MJ. KM itu penanggung jawab, ya. Tapi KM harus bisa memanage warga kelasnya. Tidak harus KM semua yang melakukan kegiatan. Kan bagi-bagi job. Bagi-bagi job ya. Jadi yang bagian nyapu siapa, yang bagian ngambil MBG siapa gitu. Ketika guru belum datang, yang manggil guru siapa. Itu harus ada job masing-masing. Tidak harus diborong semua oleh KM. KM punya posisi sebagai penanggung jawab semua kegiatan, tapi pandai-pandai dalam memanage mereka gitu. Ada job deskripsinya harus jelas. Jangan dipegang sendiri ya gitu. Harus punya kemampuan manage teman-temannya ya gitu. Kansa hadir ya. Kansa, Fani hadir 15, Kalista. Yang sudah hadir jangan kabur. Mereka kabur kayaknya. Ayo kita bertahan, kita belajar dulu. Ada yang mau disampaikan, sampaikan. Mangga, ya. Ya, tidak lama, sampai jam 21. Kita coba diskusi, kita ngobrol, berbagi saran, berbagi pendapat untuk memperbaiki pribadi kita dalam berbagai aspek ya. Aspek akidah, aspek ibadah, aspek moralitas gitu kan begitu. Belum sholat Isya, bangun subuh. Wah, itu makanya hati-hati dengan sholat Isya. Isya itu kan dekat dengan tidur. Lebih aman kalau sebelum tidur sholat dulu. Ya, jadi sholat Isya itu rentan untuk tidur. Ya, orang tidur kadang-kadang tidak terkendali, tidak bisa diatur. Kalau tidurnya bablas sampai ke subuh, wah itu apalagi dengan disengaja gitu kan. Kalau disengaja ya itu pelaku dosa besar. Lebih bagus sholat Isya itu di awal waktu ya. Karena kalau belajar dulu, ngantuk, terus tidur, nanti aja bangun nanti jam 4, jam 3. Tahu-tahunya jam 5 bangunnya. Nah, ya itu nanti berisikonya tadi sholat subuhnya, Isyanya malah ketinggalan. Padahal kata Rasulullah dalam hadis mengatakan sholat subuh itu kalau dilaksanakan secara berjamaah di masjid nilainya sama dengan sholat selama setengah malam. Jadi kalau kita paham tentang keutamaan sholat Isya, tadi nilainya sama dengan setengah malam itu.
Makanya kata Nabi, kalau tahu tentang keutamaan sholat isya dan subuh, kalau subuh sama dengan sholat semalam suntuk, maka dia akan mendatangi tempat sholat walaupun dengan merangkak gitu. Ya, jadi kalau orang paham tentang keutamaan sholat isya dan subuh, di mana sholat isya itu sama dengan setengah malam nilainya, kalau subuh sama dengan satu malam full, satu malam penuh, maka kata Nabi dia akan mendatangi masjid, mendatangi musola, berjamaah walaupun dengan merangkak. Kenapa? Karena memahami pentingnya sholat isya itu. Ya, maka pada anak sekalian yang memang saat isyanya itu agak telat, ya tadi usahakan kalau memang mau tidur sholat isya dulu. Khawatir tadi kalau kita merencanakan nanti bangun jam 4 jam 5, itu nanti khawatir malah bablas ya begitu. Siswa yang susah piket dan bayar uang kas, diusir jangan. Coba tadi melibatkan ini wali kelas coba. Ya, kalau dengan KM tidak digubris, tidak direspon, mereka tidak respect dengan apa yang disampaikan oleh KM, coba libatkan wali kelas. Wali kelas yang memberikan arahan, ya. Kan setiap hari Senin ada jadwal pembinaan siswa ya, Senin itu. Nanti kita sampaikan ke wali kelas, Ibu, Bapak tolong sampaikan ke teman-teman saya tentang ini, sampaikan begitu saja. Pertama tentang piket, sampaikan saja. Ya begitu. Terus tentang tentang uang kas, sampaikan ke piket ke wali kelasnya. Nanti wali kelas akan menyampaikan ke siswanya, berharap itu akan lebih mudah untuk ditaati. Kalau memang KM tidak tadi responnya kurang bagus ya gitu. Ya, jadi kalau sudah ada kebersamaan dalam memahami pentingnya piket, pentingnya tadi uang kas, karena itu untuk kepentingan bersama ya, bukan untuk diserahkan ke KM kan, tapi itu kepentingan bersama. Ketika ada hal yang mendesak, insidental, terjadi secara tiba-tiba kan itu bisa menggunakan itu ya gitu. Kalau sudah wudhu, terus makan, itu tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi kalau kita habis wudhu, terus kita makan 2 piring, makan pisangnya 2 sisir, tidak batal. Yang batal wudhu itu adalah 2 hal, 2 perkara yang menyangkut hadas besar dan hadas kecil. Itu 2 aspek yang membatalkan wudhu. Hadas besar itu seorang laki-laki mengeluarkan, sperma ya. Itu hadas besar, dia batal wudhunya. Atau wanita habis wudhu tiba-tiba haid, itu batal. Yang kedua, karena hadas kecil. Apa hadas kecil itu? Adalah sesuatu yang keluar ya dari 2 pintu, baik pintu depan maupun pintu belakang, baik berupa zat padat, zat cair, atau zat gas gitu. Pipis, buang air besar atau keluar gas, itu batal wudhunya. Nah, kalau makan tidak membatalkan wudhu, atau dia tertidur itu ya, itu wudhunya batal. Habis wudhu, terus karena ada bantal di situ nggak goler, terus tiba-tiba tidur,
batal itu wudhunya, ya. Atau habis sholat maghrib tuh, kita kegoleran kan, ngagoler di kasur, tidur, maka itu batal, ya itu. Ya jadi itu sekarang paham ya. Jadi makan itu tidak membatalkan wudhu. Hanya bagusnya sehabis makan, kalau mau sholat, kumur-kumur saja. Kumur-kumur. Khawatir ada sisa makanan ada di mulut itu. Kalau sisa makanan ada di mulut, kita sholat tiba-tiba dikunyah lagi yang sisanya, ditelan juga itu batal. Ya, jadi kalau lagi sholat sisa makanannya karena nggak kumur-kumur tuh, nggak kumur-kumur hanya masih ada sisa di sini nih, ada daging, kemudian dikunyah, dimakan, nah itu, ya udah itu batal itu sholatnya karena tidak boleh lagi sholat kita makan gitu. Mengapa Nahdlatul Ulama didirikan padahal sudah ada Muhammadiyah? Ya, ormas itu didirikan memang banyak faktor, ya, ada kepentingan, juga dengan dasar-dasar yang berbeda, ya. Jadi ada kepentingan dakwah, ya, kepentingan persatuan umat, tapi dengan landasan yang berbeda-beda, ya. Jadi ada tujuan yang berbeda. Tapi kalau memang tujuannya sama, ya, hanya beda cara perjuangannya, gitu. Ya monggo silahkan saja, itu lebih variatif. Dan umat itu punya pilihan, gitu. Kalau hanya ada satu saja ormas, tidak bisa mengakomodir orang lain yang berbeda dengan ormas yang ada, gitu. Dan ini bisa merangkul kalangan Nahdiyin, Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah bisa mengakomodir kalangan Muhammadiyah, gitu. Ya silahkan, itu sepanjang tidak membuat perpecahan umat, ya, gitu. Silahkan, gitu. Hanya memang nanti lihat ada perbedaan, ya. Ada perbedaan dalam aspek ibadah saja yang berbedanya, caranya yang berbeda. Kalau akidahnya sama, akidah Muhammadiyah itu sama, ya. Kalau yang beda dalam cara ibadahnya berbeda aja. Tapi itu bukan hal yang prinsip, ya, gitu. Misalkan tadi Muhammadiyah kalau sholat subuh tidak pakai kunut, kalau NU pakai kunut, maka silahkan. Itu bukan hal yang prinsip, ya. Nah kalau beda rokaatnya itu prinsip. Kalau hanya beda tadi subuhnya kunut, yang tadi kunut, itu dua-duanya itu dibenar karena memang ada dalil yang menjelaskan itu, ya, gitu. Jadi tadi ya, jadi kenapa ada Muhammadiyah tahun 1912 itu paling awal tuh Muhammadiyah. Terus tahun 23 26 itu NU lahir itu kan. Tadi memang ada kepentingan, perjuangan, ya, gitu. Ada kepentingan perjuangan. Hanya tadi ada perbedaan landasan saja, landasan fikih yang berbeda. Kalau akidah sama, yang beda fikihnya saja. Jadi kalau hanya Muhammadiyah yang ada, nanti kelompok NU tidak terakomodir. Tapi dengan adanya NU, ada Persatuan Islam, ada banyak, ya, banyak di situ. Itu untuk mengakomodir perbedaan saja, ya. Jadi mereka akan, tapi dalam yang sifatnya tidak prinsip, ya, begitu. Jadi silakan saja sebagai umat kita milih yang mana, ya. Jadi ada ormas ini silakan, Muhammadiyah mangga, NU mangga, Persis mangga, ya. Sekarang banyak pilihan.
Yang penting tadi dengan memasuk ormas itu kita memotivasi untuk beribadah, untuk berdakwah, bukan untuk bertengkar. Jangan ada pertengkaran antara kita, ya gitu. Yang penting hal yang prinsipnya sama, akidahnya sama, mungkin dalam aspek ibadahnya ada sedikit perbedaan, nggak ada masalah, ya gitu Pak. Ya, itu adalah tentang ormas yang kalaupun tidak masuk ormas itu juga nggak ada masalah, ya. Tidak ada kewajiban untuk masuk Muhammadiyah, masuk NU, tidak ada kewajiban. Termasuk bermazhab pun, ya, ada pendapat itu tidak mesti bermazhab A saja, ya, gitu. Atau B saja. Mazhab dalam fikih ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, gitu. Tapi yang pokok adalah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang paling pokok. Sepanjang ormas itu, mazhab itu sesuai dengan ketentuan Quran dan hadis, maka itu adalah hal yang dibenarkan, ya begitu. Itu adalah cara kita di dalam berorganisasi, dalam beribadah, ya. Ada wadahnya yang bisa kita masuk. Kalaupun tidak masuk itu no problem. Yang penting tadi kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu dalam posisi aman, itu ya gitu. Jadi kalau menyimpang dari yang udah tadi, ya harus diperbaiki cara berpikir kita, gitu. Kis siapa nih? Waalaikumsalam. Tadi ada pertanyaan, gimana kalau kita ngajak teman ketika sholat, terus ngajak teman dan dia tidak merespon ajakan kita harus bagaimana, gitu kan, gitu. Nah, kalau kita di dalam merujuk kepada Al-Quran surah Al-Asr, ya, Al-Asr, ada kalimat watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Itu dua tadi cukup untuk menjadi dasar dalam mengajak teman, saling menasihati dalam kebenaran. Nah, juga kedua, ketika menasihati dalam kebenaran itu mengajak orang berbuat kebaikan dengan sobar, gitu, ya. Jadi ketika ada teman yang sekali tidak diajak tidak merespon, terus ajak lagi, sajak sampai dia mau, gitu kan, gitu. Terus berkali-kali gitu. Suami tidak peduli dengan kita. Tapi kalau sepanjang ada komunikasi yang baik, mungkin diintensifkan komunikasinya. Ya, istri lebih cenderung lebih terbuka. Jangan disimpan dalam pikiran, sampaikan saja. Sampaikan dalam bahasa yang baik, dalam situasi yang kondusif. Sampaikan apa maunya istri kepada suaminya. Sampaikan, dijelaskan maunya seperti apa. Ya, itu saya kira kalau masih bagus komunikasinya dan istri menyampaikan dengan cara yang baik, bahasa yang baik, yang santun, dan beberapa kali disampaikan, saya yakin itu ada suami akan peduli, ya. Komunikasi ada, tapi cuman untuk anak aja, istrinya nggak pernah diperhatikan.
ya tadi sampaikan ke suami kita, ya jangan hanya memperhatikan anak, istri juga punya kebutuhan yang sama dengan dari suami, ya gitu. Punya hak yang sama, tidak hanya anak. Istri itu punya peran yang sangat besar dalam sebuah rumah tangga. Kalau istrinya lepas tangan, keluarga bangkrut, ya gitu. Maka di situ istri juga punya hak untuk dihargai oleh suaminya. Itu hak istri. Dihargai sudah hak istri gitu. Kalaupun tidak terpenuhi, ya itu bisa menuntut kepada suaminya gitu. Nah, tadi mungkin tahapan awal kita komunikasi terus, diskusi, cari suasana yang kondusif ketika suami dalam keadaan suasananya bahagia, senang gitu kan, sampaikan maunya kita apa gitu. Nah, kalau dijelaskan dengan secara detail, ya maunya kita apa gitu kan itu. Karena tadi kan istri tidak hanya sekedar diberikan hak material. Yang paling pokok itu adalah perhatian, itu yang paling pokok dalam sebuah rumah tangga itu. Kalau perhatiannya sudah tidak ada, ya itu rumah tangga akan bermasalah. Nah, tadi orang itu punya hak untuk dihargai, karena pengen dihargai gitu, ya, oleh pasangan hidupnya gitu. Tapi tadi coba disampaikan lagi, kita diskusi lebih dalam, lebih intensif. Saya pikir suatu waktu atau secara dengan segera itu berharap ada perbaikan. Memang tadi intensifnya komunikasinya, saya kira dia juga punya punya nalar, punya logika, cara berpikir juga nanti akan menyadari hal tadi, ya nanti akan peduli kepada istrinya, ya gitu ya itu. Itu barangkali untuk saran untuk itu, ya. Jadi tetap komunikasi dijalin sehingga nanti insya Allah ada perubahan, saya pikir itu. Al-Maidah 48 ya. Nanti akan disatukan dengan praktek sholat, ya. Jadi nanti ketika membacakan surah, habis Al-Fatihah itu kan ada surah tuh. Dia membacakan itu, ya membacakan Al-Maidah 48. Ya, nanti untuk hafalan Al-Maidah 48 ya, kita akan disatukan dengan praktek sholat. Jadi setelah Al-Fatihah dengan bacaan yang paling bagus, nanti siswa membacakan surahnya surah Al-Maidah 48. Sehingga nanti kalau dibawa ke dalam sholat, itu akan rutin dibaca, itu akan memudahkan dalam menghafalkan, saya pikir itu, ya gitu. Ya, itu untuk Al-Maidah 48 ya. Itu satu ayat saya kira bisa, ya, kalau sungguh-sungguh ingin menghafalkannya, insya Allah bisa. Apalagi diikuti dengan pemahaman ayatnya, ya saya kira bisa. Banyak yang bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, insya Allah nanti bisa, ya. Sambil menghafal, kita pun memahami terjemahnya, itu saya kira bisa, ya. Tadi Saripah tadi tanya apa tadi? Kelewat tadi pertanyaannya, Pak Saripah. Coba diulang lagi apa pertanyaan yang tadi? Coba tadi kebacanya agak kelewat tadi itu. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi itu. Bisa diulang? Menikahi istri orang ya nggak boleh, itu haram.
tidak boleh menikahi wanita yang dalam ikatan dengan pernikahan orang lain, nggak boleh. Itu hukumnya haram. Ya, itu haram menikahi perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan dengan laki yang lain. Berarti haram. Ceraikan dulu oleh suami yang pertama, dia cerai, tidak ada ikatan pernikahan, baru boleh dinikahi sama laki-laki yang lain. Tapi kalau masih dalam istri orang, itu nggak boleh. Tapi katanya kalau suaminya apa ya, lupa gimana, ya itu nggak boleh. Jadi hukumnya nggak boleh. Gitu. Jadi yang diharamkan itu ada tadi menikahi mahram nggak boleh, menikahi saudara itu nggak boleh, menikahi dua perempuan yang bersaudara juga nggak boleh. Adik kakak nih, adik kakak kan perempuan tuh, dinikahi dua-duanya itu nggak boleh. Kalau mau, kalau diboleh itu ketika kakaknya menikah, terus berpisah, cerai, baru boleh nikah dengan adiknya gitu. Atau mungkin karena istri pertamanya, kakaknya itu mohon maaf karena dia meninggal, boleh menikahi adiknya. Tapi kalau sekaligus itu nggak boleh, itu diharamkan. Ya, tadi Pak, jadi hukumnya itu haram menikahi perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki yang lain. Itu hukumnya adalah haram, tidak ada tawar-menawar lagi. Ya, begitu. Emang ada adik kakak berantem gara-gara cowoknya satu. Tadi adik kakak perempuan tidak boleh menikah dengan suami yang sama, nggak boleh, tidak boleh, ya. Jadi harus si laki-laki harus memilih salah satunya dulu. Maka laki-laki tadi tuh ketika diperebutkan dua perempuan adik kakak, si suami harus milih salah satu, ya salah satu, nggak boleh dua-duanya. Tapi kalau dengan orang lain boleh dua-duanya sekaligus. Tapi kalau dalam satu waktu menikahi dua perempuan bersaudara, itu hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau gantian tuh itu boleh. Tadi karena tadi ada kasus kan, kakaknya meninggal, gitu kan gitu. Ada adiknya yang perempuan, itu boleh menikahi adiknya. Karena beda waktu di situ. Kalau satu waktu jangan, haram. Tapi kalau beda waktu boleh, itu namanya turun ranjang. Ya, kalau nikah ke kakaknya itu namanya naik ranjang gitu. Itu ada seperti itu. Ya, itu dalam bab pernikahan, di dalam Quran surah An-Nisa itu dijelaskan seperti itu. Ya. Saya kira itu untuk apa? Untuk diskusi ya. Jadi kita ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Materi singkat saya sampaikan begini ya. Ketika pengajian subuh pagi ya, beberapa pertemuan ini, saya melihat mendata ternyata yang hadir itu baru mencapai 1/3 saja. Ya, 1/3 yang hadir. Nah, 2/3-nya tidak hadir. Itu banyak faktor, ya, banyak faktor. Dan itu juga boleh jadi itu menjadi gambaran bagaimana ibadahnya para siswa. Saya khawatir dengan tidak hadirnya pada saat kajian minggu pagi itu mereka tidak sholat subuh itu. Khawatir begitu saja. Ya, jadi khawatir dengan tidaknya ikut dalam kajian subuh itu mereka bangun kesiangan dan tidak sholat subuh.
Nah, maka untuk mengantisipasi hal seperti itu ya, saya ngajak para siswa yang hari ini masih standby ya, masih gabung hari ini kan, masih standby ya hari ini, malam ini kan masih terus ya, tidak keluar dulu kan. Saya mengajak Anda semua dalam rangka berdakwah dengan nilai pahala yang sangat-sangat tinggi. Saya mengajak Anda untuk mari kita bergabung dalam menjadi pejuang subuh. Ya, itu. Jadi saya mengajak Anda semua yang hari ini bertahan sampai jam segini, masih bertahan sampai penghujung acara. Anda menjadi pejuang subuh untuk kelasnya masing-masing. Nah, pejuang subuh itu fungsinya apa? Yang pertama, yang paling pertama, ya ini kerja pejuang subuh ya. Yang pertama itu, yang paling pertama, mau bangun, berupaya bangun sebelum subuh. Jadi target pertama pejuang subuh itu apa? Berupaya membangunkan diri sendiri untuk sholat subuh, minimal diri sendiri dulu. Ya, ada yang keluar ya, tadi ada beberapa anak yang keluar tadi itu. Ya, yang bertahan mohon maaf terus, kita bertahan di posisi ini. Ya, itu. Itu tugas pertama yang menjadi pejuang subuh itu, bangun sendiri untuk sholat subuh. Itu satu dulu. Setiap setiap kita pagi bangun subuh, usahakan jangan sampai lepas itu subuh itu. Kita istiqomah dulu nih, istiqomah 1 minggu, 2 minggu istiqomah dulu terus, jangan sampai tidak bangun subuh. Tiap hari bangun subuh terus. Nah, kalau udah istiqomah sendiri bangun subuh, ajak keluarganya. Ya, kedua ajak keluarganya. Gitu. Setelah kita istiqomah kurang lebih 2 minggu, 3 minggu terus, sebulan kita tiap hari bangun subuh terus, tidak pernah kesiangan. Berarti untuk diri sendiri sudah aman nih, udah aman, kita bangun subuh. Yang kedua, kalau sudah aman dengan diri sendiri, sekarang coba bergeser ke keluarganya. Anda adalah duta untuk keluarga. Bagaimana agar keluarga itu bangun subuh semuanya. Bangunkan ayahnya, bangunkan ibunya, bangunkan adiknya, kakaknya, bangunkan. Ya, coba itu yang kedua, itu yang itu. Jadi mulai dari sendiri dulu. Jadi kata Nabi ya, dalam berbuat baik itu apa? Ibda binafsika. Mulailah dari dirimu sendiri dulu. Jadi sebelum mengajak orang lain, kita sendiri yang melakukannya. Nah, kalau sudah aman dengan diri sendiri, ya kita sekarang ngajak yang lain. Siapa yang lainnya? Adalah keluarga kita di rumah. Ayahnya, ibunya, adiknya, adik kita, kakak kita, bangunkan. Itu yang kedua itu. Setelah kita sendiri aman, kita sudah aman, kita istiqomah dalam sholat subuh selama 3 minggu ini, 3 minggu, 4 minggu, atau minimal 40 hari itu berapa minggu 40 hari itu? 40 hari itu kurang lebih 7 kali 6 minggu ya. Iya. 6 minggu itu. Kalau sudah 6 minggu kita istiqomah, tidak kesiangan lagi. Sekarang bergeser ke keluarga di rumah, ya. Tadi ayah, bunda, terus adik, kakak, ayo kita sama-sama bangun subuh. Nah, kalau udah berhasil di wilayah keluarga, sekarang geser ke teman-teman. Ayo, bisa nggak ke teman-teman, ajak tuh, telepon, ayo kita sholat subuh. Telepon aja, telepon. Kalau di WA mungkin nggak bisa, karena orang tidur nggak bunyi HP-nya. Ya, atau bikin kesepakatan aja, kita sepakatan. Siapa yang duluan bangun, kita bangunkan itu. Ya, coba bikin sebuah jaringan, sebuah komunitas, namanya komunitas pejuang subuh. Jadi siapa yang sudah lebih dulu bangun, itu punya tugas untuk mengajak
membangun teman-teman sholat subuh. Yang ketiga adalah teman sahabat kita. Itu tiga dulu aja. Pertama diri sendiri dulu, itu yang paling awal, targetnya kita sendiri. Terus yang kedua adalah keluarga kita di rumah, ya. Terus yang ketiga adalah teman kita. Teman kita itu yang setelah yang kedua itu teman kita. Nah, kalau kita sudah mampu bergerak sampai level yang ketiga ini, itulah ladang pahala yang sangat besar. Ya, itu ladang pahala. Mana landasannya? Tadi surah Al-Asr itu. Orang-orang yang beruntung dalam hidupnya, ya, adalah siapa? Pertama, alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat. Orang-orang yang istiqomah dalam beramal soleh. Yang ketiga apa? Wa tawassau bil haq. Saling mengajak kepada kebenaran kebaikan. Ya, wa tawassau bil haq. Itu bagian daripada mengajak berbuat baik. Terus wa tawassau bis sabr. Mengajak dengan penuh kesabaran. Dengan kalimat-kalimat yang baik, ajakan yang baik. Terus dilakukan berulang-ulang kali sampai orang itu mau dan mampu untuk sholat subuh. Itu adalah ladang pahala yang sangat-sangat besar. Kalau berhasil satu orang saja teman diajak untuk bisa sholat subuh, itu ladang pahala yang luar biasa, ya. Ya, bisa nggak nih yang hadir malam hari ini? Coba, ada respon nggak? Kapan kita mulai? Mulai besok. Ya, mulai besok kita mulai bergerak. Ya, apalagi nanti hari Ahad pagi itu, ayo kita saling mengingatkan, ya, bikin kesepakatan dengan teman-temannya, ya, gitu. Nah, kalau semua kita bergerak, kita membuat jaringan, ya, membuat jaringan yang baik, itu akan terjadi perubahan yang sangat-sangat hebat nanti. Selama ini kita kan nggak peduli dengan yang lain, selama ini ya kita kurang peduli dengan yang lain. Urusan pribadi inilah. Kadang-kadang gitu ya. Di sekolah ada azan berkumandang. Kita kadang-kadang nggak peduli dengan yang lain. Ketika temannya main HP, ngobrol, kita kadang-kadang nggak berani mengajak. Itu nanti mah harus saling mengajak nanti itu. Jadi mulai besok tuh, bangun subuh, terus minggu Senin mulai belajar di sekolah, ada waktu zuhur, asar, ayo ajak. Ya gitu. Itu berdampak dari sholat subuh tadi. Kalau subuhnya sudah mulai dipegang itu nanti, ya. Jadi berharap, jadi Anda yang hadir malam hari ini, yang masih menyimak kajian malam hari ini, Anda menjadi duta-duta bagi teman-teman yang lain di kelasnya masing-masing, juga duta bagi keluarga di rumah. Kalau itu berhasil, kalau semua punya peran, ya, punya peran dalam tadi membangunkan orang untuk sholat subuh, itu pahalanya nggak kehitung, ya, nggak kehitung pahalanya, dan pastilah Allah akan memberikan bonus kepada kita. Kenapa harus bangun subuh? Itu pernah dibahas beberapa minggu yang lalu, berhari yang lalu, surah Al-Isra ayat 78. Gimana 8 itu? Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Dirikan sholat ketika tergelincir matahari sampai dengan gelap malam. Ila ghasaqil lail, dan dirikan pula sholat fajar. Kenapa? Sungguh sholat fajar itu, subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi pahala terbesar dari sholat adalah pahala sholat subuh.
Jadi kalau orang sholat subuhnya rajin, dijaga baik-baik, apalagi tadi mengajak teman-temannya, mengajak saudaranya, orang tadi diajak, wah itu luar biasa. Ya, kalau itu berhasil kita bangun nih, Anda semua sebagai duta-duta subuh, mengajak teman-temannya, keluarganya untuk sholat subuh, itu adalah suatu apa? Kita akan mengadakan apa? Akan melakukan perubahan besar dalam hidup ini, dan nanti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Allah akan menolong kita. Allah katakan dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum, kata Allah. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. In tansurullah yansurkum. Jadi kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Itu janji Allah, ya pasti benar. Ya, jadi menjadi pejuang subuh itu bagian daripada menolong agama Allah. Gitu. Nah, kalau kita berhasil, maka pastilah Allah akan menolong kita. Kita punya kebutuhan apapun, Allah mau menolong kita. Karena kita dekat dengan Allah. Kita mau membela agama Allah, maka pastilah ketika ada problem, kesulitan, kebutuhan, maka Allah akan membantu kita. Ya, bisa dipahami oleh teman-teman para siswa ya. Jadi mulai pagi hari ini, besok minimal diri sendiri bangun subuh, bangun. Yang laki-laki ke masjid, perempuan berjamaah dengan ibunya di rumah, ya, gitu. Sambil tadi mengajak teman-temannya. Berharap kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang memperjuangkan agama itu? Ya, hidup ini kan untuk mengabdi kepada Allah. Hidup adalah ibadah. Ibadah artinya mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada apa yang Allah perintahkan, kita laksanakan. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Bisa dipahami ya oleh teman-teman semua, para siswa. Berharap kita punya peran penting di dalam memperjuangkan agama Allah. Kalau semua berjuang, maka insya Allah, ya, umat Islam ini akan menjadi sebuah umat yang punya kekuatan, ya, punya kualitas yang dapat dibanggakan. Gitu. Ya demikian barangkali, karena sekarang udah masuk pukul 9 lewat. Oh, 2 menit lagi ya, masih ada waktu, 2 menit lagi, masih ada waktu. Ya, udah mendekati jam 9. Saya kira kita cukup. Balkis masih hadir ya, Balkis ya? Siapa lagi yang masih hadir? Ya, yang hari Minggu ngaku tidak ngaku hadir, ya itu butuh kejujuran ya. Nanti untuk minggu besok kayaknya harus tampil kultum baru 10 menit. Naik, kemarin 2 menit kemarin ya. Kemarin 2 menit tuh. Ya, nanti ditambah jadi 10 menit yang tidak hadir hari Minggu itu. Yang masih hadir tadi, Saripah masih hadir ya. Kopiat masih hadir ya, Kopiat. Terus Hafizah masih hadir, alhamdulillah. Aisyah masih hadir ya, 10-8, alhamdulillah. Siapa lagi yang masih hadir? Jihan masih hadir, alhamdulillah. Siapa lagi yang masih hadir? Yusuf sudah hadir ya, Yusuf. Zahra 10-8 masih hadir, alhamdulillah. Ya, nanti untuk hafalan kita agendakan nanti ya. Nah, ya, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, selamat beristirahat ya. Besok kita bangun pagi.
Kalau besok pagi ngaji subuh, bisa nggak? Kita mulai besok ngaji subuh. Siap nggak kalau besok pagi jam 5:15 ngaji subuh? Kalau siap, kita adakan kembali ya. Oh, minggu aja. Ya udah, nanti mungkin besok yang sempat boleh nanti gabung ya. Kalau nanti jam 5 lebih kita akan adakan tahsin Al-Quran ya. Gitu. Kalau yang sempat boleh nanti bergabung ya. Mangga, hatur nuhun.